Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video mengenai tutorial CorelDRAW membuat tali untuk desain logo. Terima kasih. Materi tentang membuat tali. Nah, di sini khusus untuk pembuatan logo dan pembahasan lebih detail mengenai pembuatan tali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu membuat tali untuk berbagai macam pola. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana membuat tali dengan lebih detailnya. Untuk membuat tali, kita rubah dulu satuannya, ataupun kalau memang sudah berupa milimeter, biarkan saja berupa milimeter. Kita klik rectangle untuk membuat talinya. Kita tentukan saja rectangle ini dengan lebar 4 mili dan tingginya 7 mili. Untuk satuan sebetulnya tidak begitu prinsip, mau senti, mau mili ataupun mau meter juga nggak prinsip sebetulnya, itu cuma satuan saja. Setelah rectangle ini jadi, nah, kita tumpulkan rectangle ini. Kita tumpulkan. Garisnya saya rubah dulu, membuat tebal garis ya, saya rubah dulu jadi hairline saja, seperti ini. Membuat garisnya, garis ini juga bisa dirubah di sebelah sini, di atas hairline. Menyesuaikan lebar dari areanya kecil, sebaiknya garisnya juga kecil. Setelah itu kita tumpulkan. Cara menumpulkannya itu pada sudut atasnya ini, pada saat kita mengklik objek itu akan muncul area ini. Nah, agar bisa menumpulkan atau rubah salah satu sudut, itu kita kunciannya ini, penguncian corner atau sudut kita off kan. Kita buka. Nah, masing-masing sudut itu kita tumpulkan 2 mili. Jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat jadinya tumpul sebelah kiri bawah dan kanan atas. Setelah tumpul, nah, kita memakai ini baru, menu baru, yaitu untuk membuat dia itu serong. Nah, serong, baik serong ke kiri ataupun serong ke kanan, serong ke atas, seperti lagunya serong ke kiri dan serong ke kanan. Nah, itu lagunya juga ada. Saya kembalikan dulu. Sebetulnya dengan cara tadi sebetulnya bisa, cuma kita tidak tahu persis berapa serongnya. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh pakai itu, juga tidak apa-apa. Nah, agar serongnya terukur, nah, kita memakai transmission sini di sudut kanan. Kalau memang belum muncul, munculkan transform. Nah, ini transform. Oke, inilah jendela transform. Jika di layar teman-teman belum ada menu transform di sini, bisa diaktifkan di menu Windows, di Docker ini pilih transform ini ya. Oke, kita lanjut. Di dalam menu transform yang pertama akan kita gunakan adalah skew, yaitu membuat serong. Skew di sini dia X itu berarti serong kiri kanan ya, serong kiri kanan seperti ini. Misalnya kita tekan 30, kita aplikasikan, dia serong ke atas, ke kiri 30. Saya undo dulu ini untuk, nah, jika Y berarti serong ke atasnya, kita aplikasikan, sorry, ini saya nolkan dulu yang X nya untuk, nah, kalau Y berarti serong yang ke atasnya. Nah, satu persatu boleh, langsung juga bisa. Nah, ini saya misalnya mau langsung serong ke kiri 30, serong ke atas 20, akhirnya jadi
ke sini 30, ke atas ini ujung ini 20. Setelah serong, nah ini kita mempergunakan skew. Alat lain yang digunakan untuk transform yaitu untuk memperbanyak. Nah, memperbanyak seperti ini, soalnya kita tidak mungkin memperbanyak satu-satu seperti ini, kurang efektif. Nah, talinya akan diperbanyak agar panjang. Kalau satu-satu tidak efektif. Nah, di sini alat untuk menggandakan sebuah objek ini ditransform adalah position. Nah, untuk menggandakan sebuah objek, penggandaannya itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, kita mau ke kanan saja. Penggandaan di sini ini X adalah jarak penggandaan ke kanannya. Nah, kalau Y berarti jarak penggandaan ke atas ataupun ke bawah, kalau X ke kiri ataupun ke kanan. Nah, ini jarak penggandaan ini adalah, ini otomatis biasanya dia langsung memunculkan jarak dari sini ke sini, dari awal objek ke akhir objek. Seandainya kita aplikasikan, kalau 0 berarti dia cuma memindahkan saja semacam ini. Saya undo. Nah, untuk mengcopy kita taruh angka 1, berarti dia mengcopy 1 di sini. Saya ambil, nah, seperti ini. Tapi tali kan tidak serenggang ini, tali kan mepet seperti ini, mepet seperti ini tali, gambar tali. Nah, berarti ini bukan dari ujung sini ke ujung sini, tapi dari ujung sini ke sekitar pertengahan sini. Nah, kita coba saja dengan 5, diaplikasikan, kita zoom. Nah, ini jangan sampai masuk ke dalam sini, lebih baik keluar sedikit. Nah, keluar sedikit agar membentuk garis nantinya pada saat dihubungkan tidak menyatu. Jadi saya di sini kasih misal 5,24. Nah, ini saya hapus. Ya, ini saya gandakan dengan jarak dari ujung ke sini ke ujung sini 5,24. Saya aplikasikan. Nah, jadinya seperti ini. Setelah jadi, ini sebetulnya bisa satu persatu semacam ini sampai banyak, gitu ya. Tapi juga bisa langsung saja dari awal langsung kita tulis sepanjang. Nah, saya coba dulu sepanjang 10 misalnya, saya aplikasikan 10 buah. Saya tutup terlebih dahulu agar terlihat. Ini sekarang tali sudah membentuk sepanjang 10 cm. Nah, berarti di sini panjangnya. Mari kita lanjutkan kembali video tutorial CorelDRAW cara membuat tali untuk desain logo. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat kita membuat tali, panjangnya diperhitungkan. Nah, misalnya kayak gini. Kita mau membuat tali sepanjang ini sama sepanjang 2 kali lipat ini. Saya ganti dulu ini. Saya hapus dulu untuk membuat dari awal. Misalnya ini saya mau membuat sebanyak 10 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 sama aslinya 1 berarti 11. Kita grup, kita combine, terus kita simpan. Saya kasih nama tali 10. Save di sini. Pada saat kita yang aktif ini tali 10, kita membuat panjang sekitar segini, dia bagus. Tapi kalau jadi panjang, jumlah ininya tetap yaitu sejumlah ini, berarti cuma diperlebar masing-masingnya. Nah, berarti pada saat kita mau membuat tali, panjangnya diperhitungkan. Nah, misalnya kita mau membuat yang
panjang yang 70 sudah saya ini tadi. Kita mau membuat yang lebih panjang, saya mau membuat yang panjang 20. Ini untuk membuat tali juga bisa langsung dikasih warna seperti ini. Nah, ini yang kuning itu berarti yang 20. Di sini saya membuat lagi untuk yang 20 ya. Ini saya simpan dengan nama tali 20. Warnanya kuning. Di sini tali 20 ini di samping dengan menggores langsung, saya juga ini juga bisa dengan membuat, nah ini sepanjang sekitar ini segini, berarti sekitar sepanjang tali tersebut. Ini saya hapus dulu. Sepanjang tersebut mau saya bikin artistik media. Nah, untuk mengganti sebuah garis ataupun lengkung ataupun lainnya, untuk mengganti menjadi teks tersebut, kita tinggal mengkliknya, kemudian kita mau pakai yang mana, yang kuning misalnya, baru kita sesuaikan lebarnya. Nah, ini seperti ini. Dia juga cocok untuk yang 20. Tapi seandainya kita mau membuat yang tidak terlalu panjang atau panjangnya enggak pas, nah seperti ini, dia jadi kecil-kecil dan jumlahnya tetap, yaitu berarti 20, dia sama aslinya berarti 21. Itulah. Jadi kalau kita mau membuat logo, kita perhitungkan dulu panjang talinya, kita pas-paskan dulu, jadi enggak pasti langsung pas, misalnya 70 kurang ya tambahi 75 itu dan seterusnya. Itu warnanya juga bisa. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat tali, membuat logo dengan logo seperti ini. Saya copy dulu ini. Untuk membuat logo seperti ini ya. Pertama kita membuat polanya terlebih dahulu. Pola semacam ini. Cara membuat pola agar jadi seperti ini, caranya kita bisa mendownload dulu talinya, tali yang sudah ada, atau kita bisa membuat langsung. Kalau memang kita memang sudah mahir melukis atau membuat lingkaran, bisa langsung membuat dengan coretan, dengan coretan semacam ini, set ke sini, ke sini, ke sini, ke sini juga bisa. Nah, ini nanti tinggal dirapikan. Nah, ini tinggal kita merapikan saja ini. Mencontoh, ini gambar download, gambar seperti ini banyak sekali, lingkaran juga banyak. Nah, ini kita rapikan saja lingkaran-lingkarannya. Nah, ini kita rapikan. Nah, seperti itu dengan merapikan ini, atau ini ya, agar lebih simetris, kita dengan membuat lingkaran. Kita dengan membuat lingkaran selebar lingkaran ini. Nah, kayak gini. Warnanya saya kasih merah biar lebih jelas. Kemudian kita membuat lingkaran lagi untuk yang kecil. Nah, seperti ini. Saya juga bikin warna merah agar kelihatan. Setelah jadi ini satu, setelah jadi kita buang saja ininya, dan ini kita cuma pola ya. Nah, sekarang pola ini kita bagi dua, berarti untuk lebih cepatnya kita di sini nanti membuat cermin, membuat dengan sistem cermin. Kita bagi, nah, membaginya ini arahkan kursor agar dia mencapai klik di sini pas center, seperti itu. Saya ulangi biar lebih jelas. Di sini
pada saat kita geser pada area garis ini, dia akan berhenti pada titik tertentu yang merupakan titik kuadrannya, bisa setengah, bisa seperempat dan sebagainya. Ini bisa asal saja seperti ini, baru kita perluas ke luar. Begitu juga ini kita perluas ke luar. Kemudian kita potong area ini dengan mempergunakan trim. Nah, berarti ini klik terlebih dahulu, yang belakang yang ini berarti ini sebagai alat potongnya, kita potong dengan trim. Nah, maka dia terpotong. Begitu juga untuk ininya, yang lingkaran yang kecil kita potong sedikit, nantinya untuk disambungkan. Sama prosesnya dengan trim, kita klik yang atas, kemudian kita klik yang merah ini. Nah, kita trim juga. Nah, ini sudah terpotong dua-duanya. Kemudian untuk menghilangkan gabungan ini, itu membreak ini kan masih bukan berupa garis, masih nyambung. Kita aktifkan Shape Tool. Nah, di sini yang titik, salah satu titiknya kita klik kanan, kemudian kita break. Nah, break itu artinya melepas ikatan. Di sini janji sucinya ini dilepas. Nah, double klik untuk menghapusnya. Berarti sekarang sudah tinggal seperti ini. Itu akan terulang untuk yang besar. Nah, yang besar yang ini juga. Nah, di sini kita klik kanan, klik yang sebelah kanan, kita break. Nah, itu melepas ikatan cinta kita. Nah, di sini setelah itu kita klik dulu di luar yang ini. Nah, untuk meyakinkan bahwa yang kita nggak salah hapus dengan yang mau dipakai ini. Nah, setelah itu baru kita double klik untuk menghapus. Ini sekarang sudah jadi separuhnya. Kemudian untuk melengkungkan, ini dilengkungkan itu pada sekitar separuh ini, separuh lebih sedikit. Nah, separuh lebih sedikit ini dari yang kecil seperti ini. Ini cuma panduan saja, berarti nanti kita mengklik di sini untuk yang lingkaran besar, kan ada lagunya, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Nah, kita lanjutkan, dibikin pada Shape Tool, kita bikin di sini tambah nodenya. Nah, kita bikin double klik untuk menambah nodenya. Nah, ini yang nanti akan saya pentiungkan. Nah, pentiungkan bahasa Indonesianya apa itu saya lupa. Di sini nanti akan dipentiungkan ke sana, akan gabung ke sini, gabung dengan yang ini. Ini alat bantunya saya hapusi dulu. Nah, kemudian ini saya bisa di grup terlebih dahulu atau di grup antara ini dengan ini di copy agar posisinya tetap berada di tempatnya. Kita mengkopinya dengan menekan Ctrl C. Kalau di duplikat nanti dia bergeser. Terus mempastenya dengan menekan Ctrl V, berarti dia masih tetap berada di tempatnya, cuma bertumpuk. Kemudian kita mirror, kita cermin dengan mirror horizontal. Nah, seperti ini. Untuk menggeser atau menggabungkan yang satu dengan yang ini, kita klik salah satu ini. Nah, arahkan kursor pada node ini, ujung ini. Nah, arahkan ke sini. Katukan itu apa? Katukan dengan yang ini. Nah, maka sudah membentuk lingkaran ini. Setelah lingkaran terbentuk, berarti kan ini sudah ada node di sini untuk mematahkan ini. Nah, ini saya ungroup dulu, soalnya ini kalau grup tidak bisa di Shape Tool. Saya ungroup, dia masih ngegroup antara yang besar dengan yang kecil. Nah, di sini kita ungroup. Nah, sebetulnya yang sebelah, yang di copy ini yang sebelah, ini saya kasih warna hijau, warna beda biar untuk lebih jelasnya. Ini warna hijau untuk memperjelas gabungan masing-masingnya. Ini merah kan mau melengkung ke sini. Nah, ini sudah dikasih node tadi di sini. Ini node namanya, node ini. Nah, kemudian ini kita katukkan dengan ini. Nah, kita katukkan ke sini, set ke sini. Nah, seperti itu. Nah, berarti sekarang ini sudah katuk ke sini. Nah, sedangkan untuk ini yang kesananya itu kita bisa
membuat line tersendiri untuk ke sini. Nah, ini kita kasih sesukanya ke sini. Nah, ini bisa dibikin shape tool tersendiri. Nah, kita lengkungkan dulu biar melengkung. Nah, kira-kira menyerupai yang atas seperti ini. Kira-kira nanti seperti itu. Agar tidak terlalu kaku, sini perpotongannya ini bisa dibikin. Nah, di sini bisa tambah nude lagi. Nah, yang ini biar nggak terlalu kaku dibikin. Begitu juga yang ini. Antara 3 titik ini itu masih berupa satuan dia. Di titik ini, titik ini, titik ini. Nah, setelah itu untuk merapikan tali ini kita bisa mengcombine agar dia menjadi satu kesatuan, tidak terpotong-potong seperti ini. Kita klik semuanya dengan menekan Ctrl Shift untuk menambah seleksi. Kita klik kanan, kita combine. Nah, berarti sekarang ini sudah combine, sudah jadi satu klik. Baru kita nudenya, sabtulnya kita rapikan kembali agar tidak terjadi patahan. Mending ini saya dihapus saja dengan menekan disorot kemudian tekan del. Maaf, saya undo, ada yang terlewat. Ini yang tadinya adalah tambahan gabungan untuk menyambungkan, ini di join terlebih dahulu dengan menekan join. Berarti sekarang ini sudah join. Ini begitu juga ini belum join, ini masih satu kesatuan tuh, masih bisa putus. Ini kita sorot dua-duanya dengan mengeprok seperti ini. Kita klik pada area node tersebut, kita join. Nah, berarti ini antara satu dengan yang lain sekarang sudah join. Nah, agar ini lurus, mendingan bisa sih di pas-paskan seperti ini dan sebagainya, tapi mendingan langsung hapus saja. Nah, dia itu langsung mengikuti. Begitu juga ini bisa dipas-paskan, tapi mendingan langsung hapus saja. Nah, kalau langsung dihapus, ini bisa disetir dari sini. Nah, agar ini patah, di sini bisa memakai klik yang ini seperti ini. Nah, begitu juga ini bisa disetir dari sini untuk ke atas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebelah tali sudah jadi, tinggal mau dirapikan sedikit, ini bisa, ini naikkan sedikit. Nah, kalau membuat sebuah bidang yang presisi itu bukan berarti kita harus membuat dua, tapi membuat satu terus di mirror atau di cermin. Nah, ini sekarang sudah jadi. Kemudian ini untuk mencoba saja, saya mirror dengan menduplikatnya, bisa dengan menekan klik yang kanan, terus di sini copy, klik kanan, tarik, drag, copy, kemudian dibikin cermin seperti ini. Gabungkan ini dengan menekan node yang di ujung, klik. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Setelah jadi ini ya, nah, perhitungan ini kan panjang, berarti ya kisaran antara 70 sampai 100 buah tali untuk gabungan ke sana. Nah, misalnya ini sekarang saya mau membuat tali yang panjang 80 misalnya. Saya untuk mengetahui master dari ini, nah, itu yang ada lebarnya. Ini berarti bukan, ini adalah shape tool. Ya, ketahuan dari ketinggiannya tidak ada. Soalnya ini sebetulnya bukan gambar tali, cuma garis yang dibentuk tali. Kalau yang aslinya itu ada lebarnya. Nah, ini ada lebarnya, berarti lebar ke sini 8,5, lebar ke atas 5. Kalau yang lainnya dia tidak, dia juga langsung yang aktifnya adalah shape toolnya. Nah, kita copy ini satu untuk membuat yang di sini, yang membuat yang tali yang tadi mau dibikin. Yang ini sudah tidak terpakai, hapus saja. Begitu juga ini cuma contoh, ini juga cuma contoh. Jadi tinggal nanti asik-asiknya saja mau pakai
yang mana teman-teman mau pakai langsung menggaris seperti ini atau mau pakai lingkaran, terserah, tinggal lemes-lemesnya tangan seperti itu. Kita copy di sini, kita paste. Nah, maksudnya daripada membuat baru, walaupun membuat baru juga mudah ya, ini seperti ini, walaupun membuat baru juga mudah. Nah, ini berarti untuk karena ini panjang, ininya juga banyak. Nah, saya taruh di ujung sini. Nah, ininya mungkin saya buat 75, sepanjang 75. Nah, kita tinggal perhitungan 75 muat apa enggak ininya ke sini. Nah, seperti itu. Seandainya tuh kurang cantik, bisa ditambah atau dikurangi. Nah, sekarang yang ini, tali yang ini saya mau bikin untuk shape, untuk artistic tool. Nah, biasa di blok terlebih dahulu untuk membuatnya. Klik kanan ya, terus di combine, bisa combine yang ini, bisa combine yang atas. Nah, combine berarti sudah combine atau sudah gabung, dia sudah gabung. Ini tidak terpakai, yang transformnya saya tutup dulu agar layarnya luas. Proses pembuatan artistic media tool juga sama, mungkin teman-teman sudah hafal. Ini diklik, terus artistic. Sebentar, ini biar beda dengan yang lain, saya kasih warna coklat misalnya. Misalnya biar tidak ketukar-tukar dengan yang lain, kasih warna coklat. Nah, ini kita artistic lasso tool, kita kasih simpan dengan nama tali 75. Jadi teman-teman nanti bisa mempunyai banyak tali untuk ukuran panjang masing-masing. Itu ini tali 75. Setelah kita bikin, nah kita coba apakah tali 75 sudah aktif. Kita seret ke sini ya, sudah. Nah, sudah aktif dia. Asal seret itu. Nah, setelah itu, nah ini yang ini, klik yang ini. Nah, kita terapkan ini di sini. Nah, ini lasso tool, kita klik ini. Klik. Nah, dia kan belum menyesuaikan, kita rubah angkanya ya, asal dirubah dulu untuk terlihat. Misalnya di sini 3,7 aslinya diganti 2,7 misalnya. Kalau besar kecilnya bisa diatur lagi. Misalnya dirasa teman-teman tuh 2,7 kayaknya kok terlalu besar atau terlalu kecil, bisa dirubah sininya, atasnya misalnya jadi 2,5 saja. Nah, dia juga mengecil sedikit. Ini menyesuaikan bentuknya, menyesuaikan keindahannya masing-masing. Nah, setelah jadi ini kan sudah jadi nih. Nah, sebetulnya kalau kita mirror ini cuma garis bantu saja tadi untuk melihat. Ini bisa disisihkan. Ini sama, kita mirror saja. Di copy, saya ulang ya. Di klik kanan, di drag ke sembarang tempat, lepas. Terus di sini muncul move atau copy. Nah, kalau mengcopy berarti copy. Nah, copy itu bukan copy susu. Nih. Setelah di copy ini, nah biasa kita mirror. Nah, sekarang kita mirror ini. Nah. Oh, kalau ini mirrornya nggak ada, nah, berarti pakai yang ini aja. Mirrornya dia dianggap masih ini. Kita pasang kembali ini. Tinggal ini kita bikin artistic lasso tool. 2, asal dirubah ya ini 2, nanti bisa dikembalikan kembali jadi 2,5. Sekarang sudah seolah-olah talinya sudah jadi nih teman-teman ini. Cuma kita kadang nggak sadar sebetulnya ini ada yang salah tumpuk, ini menumpuknya salah. Harusnya ini di sebentar, ini biar lebih jelas, cuma untuk lebih jelas saja nih ya teman-teman ya. Yang satu hijau, yang satu biru, yang satu coklat maksudnya. Ini sebetulnya ada yang keliru. Pada saat yang hijau di bawah harusnya dia naik ke atas. Nah, naik ke atas terus turun lagi, naik lagi ke atas, turun lagi seperti itu.
harusnya seperti itu. Nah di sini ada, karena dia masih top dan bottomnya masih secara total keseluruhan. Nah, untuk merubah itu, di sini kita bisa sorot semuanya terlebih dahulu. Nah, kita tekan unbreak teman-teman. Nah, kita tekan unbreak dengan menekan Ctrl K dia. Nah, sekarang sudah tali bantunya sudah muncul ya, sudah di unbreak sih. Sorry, salah move. Nah, ini saya keluarkan aja dulu. Ini sudah di laser toolnya sudah di break, sudah dilepas. Nah, tapi dia kan masih merger, masih join, masih gabung. Nah, di sini kita klik kanan lagi, kita break kurve sampai jadi satuan. Dia udah jadi satuan. Nah, yang ini belum. Ya, ini coba sekarang teman-teman, kita mau break juga ini agar jadi satuan. Pada saat diklik satuan sudah. Setelah itu yang di bawah taruh di bawah, yang di atas taruh di atas. Berarti yang di bawah ada 1 2 3 4. Ada 4 coklat, ini harusnya di bawah. Begitu juga ini langsung aja dari sini 4 5 6 7 8 9. Ada 9 yang di bawah. Nah, kita klik kanan. Nah, kita order, kita behind atau di belakang. Nah, atau bisa juga kita langsung to back of layer, tapi ini layar ya, behind saja. Kita pilih behind mana? Behind yang hijau. Nah, ini sudah, tapi yang ini belum. Berarti ini klik lagi, ini berarti masih di bawah yang hijau ini. Kita klik lagi, order behind yang hijau. Coba di sini. Oh, belum, berarti sebelah sini mungkin. Ya, soalnya ini mungkin masih di atasnya ini. Nah, ini order lagi behind, coba sebelah sini. Nah, iya. Nah, itulah teman-teman. Berarti dia ngitungnya dari atas ke sini, ke atas. Ini satu tumpukan kedua dan seterusnya. Makanya pada saat diklik di sebelah kanannya dia nggak mau, soalnya dia masih berada di atasnya ini, seperti itu. Nah, ini sekarang sudah betul, tumpukannya sudah betul seperti ini. Nah, jadi sekarang tali untuk logo yang satu merah, yang satu coklat, yang satu hijau. Nah, sekarang nanti akan kita rubah dengan pewarnaan yang lebih hidup, seolah-olah 3 dimensi. Ada penyinarannya di setiap masing-masing talinya. Iklan dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa tekan subscribe agar berbagi lebih bersemangat. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali video tutorial CorelDRAW cara membuat tali untuk mendesain logo. Nah, di sini saya akan memberikan pewarnaan pada ini talinya agar lebih glowing. Nah, caranya blok dulu semuanya seperti ini. Nah, di blok, disorot. Nah, terus pilih interaktif fill tool. Nah, di sini interaktif fill tool, di sini ada beberapa macam. Kita pilih fontaine. Nah, dia itu akan memberi warna. Nah, ini sudah berwarna. Nah, interaktif file tool. Nah, ini juga warnanya juga bermacam-macam. Sudut pandangnya bisa seperti tadi, juga bisa yang lain. Kita blok terlebih dahulu seperti ini pada interaktif file tool. Nah, di sini kita memilih yang dari tengah. Tadi ini dari tepi, milih yang dari tengah. Ini dari tepi tadinya. Nah, sekarang pewarnaan dari tengah. Nah, seperti ini, jadi lebih bagus. Begitu juga untuk logo-logo lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau membuat bentuk lain, misalnya bentuk segi, membentuk bintang misalnya. Bintang juga bisa dibentuk dengan tali. Kita klik bintangnya, kita ganti
ketebalannya, menyesuaikan, misalnya 3, dicoba 3, hasilnya seperti ini, bintang. Untuk warna rantainya juga bisa dirubah, misalnya warna merah. Untuk interaktif fill toolnya bisa juga dipakai, tapi di sini untuk interaktif fill tool itu cuma dipakai jika sudah di break, ya. Berarti ini bukan untuk keseluruhan, tapi untuk satuan. Kalau keseluruhan semata ini belum di break, kita interaktif fill tool seperti ini, misalnya pakai yang ini. Nah, dia pewarnaannya jadinya secara global, dia berwarna seperti ini. Misalnya kita ganti dengan bentuk yang lain, nah ini seperti ini pewarnanya. Dari tengah, berarti dari tengah, dia dari tengah secara keseluruhan, dari tepi ataupun dari secara continental fountain tool, itu secara keseluruhan. Nah, agar menjadi satuan, prosesnya sama seperti tadi, yaitu per tali ini kita blok terlebih dahulu, kita break dengan menekan Ctrl K. Menekan Ctrl K berarti dia sudah break. Jadi antara tali dengan ininya, tali bintangnya tadi sudah terlepas, tapi di sini masih berupa group, ya. Kita ungroup atau break curve apart. Seperti ini dia persatuan warnanya. Misalnya mau dirubah, berarti kita sorot, soalnya tadi kan diagonal, kita sorot lagi, fillnya sudah jadi satuan. Mau pakai yang dari tengah, kalau tadi dari tepi. Nah, itulah cara pembuatan macam-macam tali. Nah, di sini juga untuk tali melengkung juga bisa. Misalnya ini saya mau buat lengkungan, baik secara dengan cara memotong lingkaran ini atau dengan cara manual. Misalnya kita membuat lengkungan dengan cara dengan garis seperti ini, kita pilih shape tool sini, kita lengkungkan seperti ini, maka ini seperti itu. Nah, ini berupa lengkungan, atau dengan cara melakukan trim dari sebuah lingkaran ini, di trim dengan kotak juga bisa, sesukanya, mau menyesuaikan bentuk yang mau digambar. Lah sekarang ini mau saya buat lagi seandainya bentuk lingkaran. Nah, ini saya satu, saya klik ini, saya sesuaikan lebar talinya menjadi 0,4 misalnya. Seperti ini melengkung, dia terlalu tinggi, bisa dilebarkan menjadi 3 saja. Untuk pewarnaan sama, ini bisa diganti warna-warna apa saja, hitam juga bisa. Nah, terus convert dulu agar terpisah. Kita tekan Ctrl K. Nah, soalnya ini apa itu namanya, warnanya sama, jadi susah untuk memilih talinya. Kita klik kanan saja langsung. Nah, di sini break curve. Nah, talinya bisa dilepas. Sudah satuan atau belum? Nah, ternyata sudah. Nah, setelah sudah jadi satuan, kita bisa menyorotnya semacam ini, kemudian kita ganti warnanya
seperti itu warnanya. Nah, ini bentuk talinya, warna garis tepinya juga bisa teman-teman merubahnya, misalnya menjadi ini coklat, tepinya coklat dengan mengklik mouse sebelah kanan. Nah, kita klik, atau mau menjadi merah, kita klik merah seperti itu. Putih juga bisa. Nah, itulah berarti tinggal teman-teman bisa mempraktekkan sendiri bentuk-bentuk yang diinginkan ya. Kita tinggal menggoreskan saja, terus diganti menjadi bentuk artistik media tool untuk mendesain logo-logo atau yang lainnya yang membutuhkan gambar tali. Demikian tutorial untuk kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan like. Jika ada pertanyaan ataupun ada saran atau kritik, bisa tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman suka dan mau melihat video-video lain dari channel Komputer Mendoan, silakan tekan subscribe. Juga agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Komputer Mendoan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.